menjelaskan kasus tentang Dr. Indah yang merupakan dokter spesialis PNS dan juga praktik mandiri. Nah, pertama kita masuk ke halaman Cortex, kemudian kita pilih klik surat pemberitahuan SPT. Kemudian pada menu ini kita dapat klik buat konsep SPT, kemudian kita pilih PPH orang pribadi, kemudian lanjut, kemudian kita pilih jenis periode tahunan dan juga periode. Kemudian kita lanjut, pilih model SPT normal, kemudian kita klik buat konsep SPT. Kemudian pada bagian ini kita dapat mengklik tanda pensil. Nah, pada bagian ini kita dapat mengisi sumber penghasilan yaitu berdasarkan soal yaitu pekerjaan dan juga pekerjaan bebas. Kemudian selanjutnya kita dapat mengisi bagian B yaitu ikhtisar penghasilan neto. Pada soal A kita dapat menjawab ya. Kemudian kita dapat mengisi lampiran untuk mengisi penghasilan dalam negeri tersebut. Pada bagian ini kita mengisi mulai dari nomor induk pemberi kerja hingga penghasilan neto yang kita terima. Kemudian apabila semuanya sudah terisi, kita dapat langsung mengklik simpan. Selanjutnya kita kembali ke induk, kemudian di pertanyaan kedua kita dapat mengklik ya. Kemudian kita dapat memilih sesuai dengan kasus tersebut. Oke, kemudian kita dapat langsung menambahkan jenis pekerjaan. Kemudian kita dapat mengisi penghasilan neto yang diterima. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita masuk ke bagian L3A, kita edit, kemudian di penghasilan yang terdapat normanya ini kita masukkan 45%. Lanjut ke pertanyaan 1C, di sini kita dapat menjawab tidak. Kemudian di 1D kita juga dapat menjawab tidak. Kemudian lanjut kepada bagian C yaitu penghitungan pajak terutang. Pada bagian ini beberapa kolom atau pertanyaan sudah dapat terisi secara otomatis melalui sistem. Kemudian pada bagian 3 kita dapat menjawab dengan tidak. Lalu pada nomor 5 kita dapat mengisi dengan K0 sesuai dengan yang tertera pada kasus tersebut. Kemudian kita dapat menjawab nomor 8 dengan tidak. Lalu PPH yang terutang itu akan otomatis terhitung. Kemudian bagian D yaitu kredit pajak. Pada pertanyaan pertama kita dapat menjawab iya. Kemudian pertanyaan berikutnya kita klik tidak. Lalu di bagian PPH kurang lebih bayar, di sini sudah tertera nominal yang terdapat pada sistem. Kemudian di sini terdapat bagian F yaitu pembetulan. Jika status SPT adalah pembetulan. Kemudian di bagian G yaitu permohonan pengembalian PPH kurang bayar. Kemudian bagian H terdapat angsuran PPH pasal 25 tahun pajak berikutnya. Di sini kita dapat menjawab tidak. Semuanya kita dapat menjawab tidak. Kemudian kita langsung masuk kepada bagian I yaitu penyataan transaksi lainnya. Di sini pada bagian 14F, kemudian kita masuk ke L1 bagian harta, kemudian kita dapat memasukkan harta dengan cara menambahkan. Yang pertama di sini ada menu kas dan setara kas. Di sini kita dapat menambahkan deskripsi, kemudian nomor akun, atas nama,
nama bank institusi, hingga kita menambahkan saldo. Kemudian setelah itu kita dapat menambahkan juga pada menu piutang. Di sini kita dapat mengklik tambah, kemudian kita masukkan deskripsi. Kemudian kita pilih lokasi harta, nomor identitas atau NPWP, nomor akun, harga perolehan, hingga tahun perolehan dan juga nilai saat ini. Kemudian kita dapat simpan, kemudian kita dapat menambahkan harta bergerak seperti mobil. Di sini kita lengkapi dulu keterangan yang diminta, mulai dari kode hingga keterangan. Kemudian setelah kita melengkapi data ini, kita dapat langsung mengklik simpan. Selanjutnya, kita masukkan harta tidak bergerak lainnya, yaitu di sini terdapat apartemen. Sama seperti mobil tadi, kita masukkan keterangan-keterangannya. Kemudian kita klik simpan. Lalu kita juga dapat memasukkan aset lain-lain. Contohnya di sini adalah peralatan kantor. Kemudian setelah kita mengisi semuanya, kita dapat mengklik simpan. Kemudian kita juga dapat menambahkan aset lainnya, seperti yang tertera pada kasus tersebut. Kemudian kita kembali ke menu induk, lalu kita dapat melihat jumlah harta pada akhir tahun. Kemudian kita dapat kembali ke menu L1 untuk menambahkan daftar utang. Di sini kita kembali menambahkan keterangan yang diminta, seperti deskripsi, NPWP, nama kreditur, negara kreditur, tahun pinjaman, saldo, dan juga keterangan. Kemudian setelah itu kita dapat mengklik simpan. Kemudian kita juga dapat menambahkan utang pada akhir tahun pajak kembali. Sama halnya seperti tadi, jika sudah semuanya terisi, kita dapat mengklik simpan. Kemudian kita dapat kembali ke menu induk. Lalu di sini kita dapat melihat saldo utang yang terdapat pada tahun pajak. Kemudian pada pertanyaan bagian penghasilan final, kita dapat mengklik ya, lalu kita dapat mengisi kembali di menu L2. Kemudian kita langsung menambahkan penghasilan yang merupakan penghasilan bersifat final. Kemudian kita langsung menjawab ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tidak. Dan pertanyaan berikutnya juga tidak. Kemudian di sini terdapat lampiran tambahan dan juga di sini terdapat. Demikian kita langsung dapat mengklik simpan konsep dan berhasil.